Oke, Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kediri, kami Terdengar ini persilakan untuk suaranya? memberikan sambutan. Oke, bisa itu terdengar, Ibu. Yes. Mohon izin, Ibu, monggo. Apa ini? Oke. Kayaknya siapa ini? Dari kono. Iki kameraku kon. Halo, tes. Kedengar suara saya? Terdengar, terdengar, Dengar. Ibu. Oke, Oke, terdengar. baiklah. Kita mulai saja acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi. dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang saya hormati Ibu Ratih Kusumawardani, Eskom MSI, selaku surveyor pemetaan madya pada Badan Informasi Geospasial. Selamat pagi, Bu. Dan yang saya hormati Bapak Kepa- yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Selamat pagi, Bapak atau Ibu ya. Bapak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan OPD sekota Kediri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dan saya pertama-tama izinkan saya mewakili Bapak Roni Yusianto Esos selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri. Eh, Beliau sedianya sangat ingin sekali untuk hadir, untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Namun karena ada sesuatu hal, ada kegiatan yang bersamaan pada hari ini, maka beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir secara pribadi pada kesempatan ini. Dan melalui saya, beliau menyampaikan salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin. Eh, Beliau berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya bacakan sambutan beliau, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri pada acara webinar Standar Data dan Metadata Geospasial Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang saya hormati Ibu Ratih Kusumawardani Eskom MSI selaku surveyor pemetaan madya pada Badan Informasi Geospasial. Dan yang saya hormati Badan Pusat Statistik Kota Kediri serta yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari OPD sekota Kediri. Marilah kita panjatkan puji syukur biasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini Senin tanggal 10 November 2025 dalam acara webinar Standar Data dan Metadata Geospasial Kota Kediri tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Selanjutnya Pasal 90 dan Pasal 119 PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang kebijakan satu peta. Selanjutnya Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data Kota Kediri. Hadirin yang saya hormati, dalam era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, data geospasial menjadi salah satu fondasi
yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, di mana keberadaan data geospasial yang lengkap, akurat, mutakhir, dan berstandar akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, efektif, efisien, dan terintegrasi antar perangkat daerah. Sesuai daftar pada tahun 2025, Kota Kediri setidaknya memiliki 72 data geospasial dan sebagian di antaranya sudah dilengkapi dengan standar data dan metadata spasial. Contohnya antara lain yaitu data jaringan drainase, data jaringan infrastruktur energi dan kelistrikan, data kawasan kehutanan, dan sumber air baku dan data-data yang lainnya. Beberapa data geospasial tersebut telah dilengkapi dengan standar data dan metadata sesuai KUGI atau Katalog Unsur Geografi Indonesia. Langkah ini mewujudkan wujud komitmen pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan tata kelola data spasial yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, Kota Kediri juga telah mengembangkan aplikasi Satu Peta Kota Kediri yang dapat diakses melalui satupeta.kedirikota.go.id. Melalui aplikasi ini, berbagai data spasial dari lintas perangkat daerah disajikan guna memudahkan proses perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis lokasi. Aplikasi ini juga menjadi sarana transparansi dan kolaborasi antar instansi agar seluruh data yang digunakan bersumber dari satu referensi peta yang sama. Hadirin yang saya hormati, standarisasi data dan metadata geospasial bukan hanya tuntutan teknis, namun juga salah satu upaya dalam mewujudkan kebijakan berbasis data. Dengan adanya standar yang jelas, data dapat saling dipertukarkan, dikompilasi, dan dimanfaatkan secara luas tanpa kehilangan makna dan akurasi. Melalui webinar ini, saya berharap kita semua dapat memperkuat pemahaman terkait data geospasial yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan kota Kediri yang baik, yang lebih baik. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kominfo Roni Yusianto ditandatangani. Demikian tadi sambutan dari Kepala Kominfo Kota Kediri dan melalui saya beliau menyampaikan salam hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin dan beliau juga berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, Amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada penyelenggara acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kediri. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ibu Ratih untuk memulai memberikan arahan penjelasan mengenai materi standar data dan metadata. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Ratih, monggo. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Terima kasih juga untuk Pak Arief. Terima kasih juga untuk pemerintah Kota Kediri yang sudah mengundang kami ya, BIG, Badan Informasi Geospasial. Kebetulan diwakili oleh saya. Perkenalkan, saya Ratih Kusumawardani, Pak. Dari Badan Informasi Geospasial, khususnya Direktorat Standar dan Teknologi Informasi Geospasial. Nah, di tempat kami memang berkecimpung untuk standar data dan juga teknologi untuk informasi geospasial. Izin saya scan ya, Pak. Ya, silakan Bu. Hmm, sudah terlihat, Pak? Sudah ya. Eh, Ya, sudah Bu. Oke. nah, jadi untuk
pagi hari ini saya sesuai dengan permohonan di Pemkot Kediri bahwa membutuhkan akan menyelenggarakan webinar standar data dan metadata geospasial. Nah, untuk outline hari ini mungkin nanti terbagi dalam tiga materi ya Bapak Ibu. Tentang pertama itu latar belakang, kemudian berikutnya adalah tentang standar data geospasial dan yang terakhir adalah metadata geospasial. Eh, Mungkin sedikit tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Sekretaris ya, terkait latar belakang eh, peran strategis informasi geospasial. Jadi, informasi geospasial itu sangat bermanfaat ya, khususnya untuk mendukung proses pembangunan di berbagai sektor kehidupan, apalagi untuk ke pembangunan di sektor daerah seperti itu ya. Nah, seperti arahan kemarin BIG menyelenggarakan rapat koordinasi Rakornas Informasi Geospasial di tahun 2025. Di situ dihadiri oleh Bapak AHY menyatakan bahwa data geospasial yang lengkap, akurat, dan terintegrasi itu sangat dibutuhkan untuk mendukung arah pembangunan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi RPJMN 2025-2029 merupakan tahap awal pelaksanaan dari RPJPN 2025 hingga 2045. Di sini disebutkan bahwa peran data geospasial sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, khususnya di Kota Kediri, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa eh, peran strategis informasi geospasial itu yang pertama adalah untuk perencanaan ruang dan pembangunan kota. Jadi misalnya di Kota Kediri ingin membangun mungkin sekolah atau mungkin membangun rumah sakit atau fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan itu perlu mempertimbangkan tentang informasi geospasialnya nanti berkaitan dengan apa sarananya gitu ya. Nah, selain itu, informasi geospasial pun berguna ketika mitigasi bencana tadi. Misalnya terjadi bencana, misalnya banjir atau mungkin apa namanya gempa bumi, itu sangat diperlukan data geospasial nanti kaitannya dengan evakuasi korban seperti itu ya, pemberian bantuan seperti itu. Nah, eh, kemudian yang berikutnya adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, misalnya untuk apa pembagian BLT, apa bantuan apa namanya bantuan untuk kemiskinan, bansos seperti itu kan kita butuh yang namanya informasi geospasial. Kita perlu tahu, misalnya di suatu kelurahan atau kecamatan ini lokasi mana yang memang membutuhkan bantuan gitu ya untuk masyarakat miskinnya itu yang terbanyak di daerah mana itu kita perlu yang namanya informasi geospasial. Selain itu, informasi geospasial pun berguna untuk penetapan dan penegasan batas wilayah. Tak kalah pentingnya, informasi geospasial pun berguna ketika kita penyelesaian eh, tumpang tindih pemanfaatan lahan. Ini sering terjadi di daerah. Jadi jangan sampai apa pemanfaatan lahan itu saling tumpang tindih. Nah, ini perlu yang namanya informasi geospasial yang apa? Yang akurat, terintegrasi. Jadi bukan hanya ada saja, tapi perlu informasi itu perlu yang berkualitas. Karena apa? Informasi yang berkualitas itu nanti yang akan berguna untuk pembangunan, baik di kota, di provinsi, atau maupun di tingkat nasional. Nah, namun eh, ketika kita ingin membangun apa namanya informasi geospasial itu kita menghadapi yang namanya tantangan, tantangan terkait eh, kualitas IG di daerah. Nah, seringkali eh, data di daerah itu adalah data yang ganda atau duplikasi. Jadi misalnya OPD
OPD Dinas Pertanian atau OPD tata ruang itu atau OPD yang lain itu memproduksi data yang sama. Itu kan sayang sekali gitu ya. Jadi nanti akan terjadi pemborosan anggaran dan juga sumber daya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, lalu terjadinya perbedaan versi tumpang tindih data tadi. Nah, sehingga misalnya saja untuk konflik pemanfaatan lahannya. Jadi ada izin apa izin tambang di dalam kawasan hutan sehingga ini akan menghambat investasi dan pembangunan. Kemudian berikutnya adalah terjadinya inkonsistensi format dan juga proyeksi, sehingga data ini tidak bisa digabungkan atau tidak bisa dipertukarkan. Nah, selain itu juga terjadinya keterbatasan metadata. Akhirnya kesulitan melacak sumber informasi atau akurasi dari datanya. Nah, tantangan lainnya adalah kesenjangan kapasitas SDM. Nah, ini masih menjadi isu yang utama di daerah. Jadi masih minimnya SDM yang paham terkait pengolahan informasi geospasial. Nah, dengan webinar ini kami sangat mengapresiasi Pemkot Kediri ya, upaya untuk menyelenggarakan webinar ini berarti kan sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan pemahaman terhadap data geospasial untuk SDM yang mengelola di Pemkot Kediri. Nah, selain itu, yang tadi kualitas data itu, data yang berkualitas itu menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kenapa? Karena data yang berkualitas itu nanti data yang bisa yang dimanfaatkan untuk pembangunan baik di daerah maupun di eh, di pusat, di nasional. Nah, untuk mendukung kualitas tersebut, jadi pengguna di dalam Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 itu pengguna informasi geospasial perlu harus dapat mengetahui dan juga menolak informasi geospasial yang tidak berkualitas. Jadi misalnya ditemukan data yang tidak berkualitas, pengguna itu berhak untuk menolaknya. Nah, maka dari itu eh, diupayakan ketika kita menyusun suatu standar data atau memproduksi suatu data geospasial itu harus yang berkualitas. Nah, gimana caranya supaya berkualitas? Berarti diperlukan yang namanya standar. Tuh. Nah, standar ini nanti digunakan sebagai acuan baku tadi dalam penyelenggaraan IG. Jadi, dengan adanya standar data tadi, duplikasi data, kemudian tumpang tindih data itu harapannya tidak terjadi lagi gitu. Jadi nanti ketika kita memproduksi misalnya data tata ruang untuk Pemkot Kediri kita menggunakan referensi yang sama atau standar yang sama gitu. Supaya nanti hasilnya tidak duplikat, tidak tumpang tindih dan nanti manfaatnya bisa digunakan untuk pembangunan di daerah. Nah, berikut beberapa regulasi tentang standar sudah banyak sekali ya, baik di UU 4 tahun 2011 menyebutkan bahwa standar digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG. Kemudian tadi juga sudah disebutkan Perpres SDI nomor 39 tahun 2019 bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data itu harus memenuhi yang namanya standar data. Nah, selain itu, terakhir BIG itu mengeluarkan Perbik 3 tahun 2025 tentang pembentukan standar data. Di sini dijelaskan tentang bagaimana alur pembentukan standar data. Nah, kebijakan standar IG juga secara nasional pun disebutkan dalam kebijakan satu peta atau KSP. Di situ disebutkan bahwa satu referensi, satu standar
satu basis data, dan juga satu geoportal. Di sini, disebut satu standar, satu basis data. Selain itu, Standar Data Indonesia (SDI) juga disebutkan bahwa eh, prinsip SDI itu pertama memenuhi standar data, yang kedua adalah memiliki metadata, yang ketiga adalah memenuhi kaidah interoperabilitas data, sama menggunakan kode referensi dan atau data Indo. Nah, apa sih standar data itu? Jadi, standar data kalau menurut Satu Data Indonesia itu standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Ini sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019. Berarti eh, kan kita ketahui ya bahwa data itu kan eh, catatan atau kumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, dan seperti itu, tanda isyarat yang menunjukkan suatu ide, objek, atau kondisi, atau juga situasi. Nah, eh, kalau standar, standar itu persyaratan teknis yang isinya apa, tata cara, dan juga metode yang disusun berdasarkan konsensus, konsensus semua pihak, ya, baik pemerintah, pemerintah daerah, atau mungkin masyarakat. Nanti untuk dari hasil kesepakatan ini, persyaratan teknis tadi itu tentang tata cara tadi dituangkan menjadi spesifikasi teknis dan juga metode datanya. Nah, ini kita sebut sebagai standar data geospasial. Jadi, kalau mudahnya, jadi standar data geospasial itu referensi atau acuan untuk kita memproduksi suatu data geospasial. Nah, Nah, tipe standar pun tidak hanya standar data, jadi standar itu ada tentang standar proses, standar produk. Nah, standar data geospasial itu berkaitan dengan standar produk. Kemudian ada standar sistem manajemen dan juga standar personal dan juga standar standar jasanya. Jadi ada standar SDM juga dan juga standar jasa. Cuman yang dibahas kali ini adalah berkaitan standar data geospasial. Nah, kenapa kita perlu apa sih urgensi dan juga manfaat pemenuhan standar data? Yang pertama adalah dengan kita mempunyai standar data tadi, kita yang tadi berarti meningkatkan kualitas dari data yang kita hasilkan. Ya, jadi dengan data yang berkualitas tadi berarti pengguna pengguna datanya itu berarti merasa aman. Artinya, oh, data ini memang layak untuk digunakan. Nah, selain itu, dengan adanya standar tadi memudahkan untuk kontrol kualitas terhadap datanya. Nah, nanti kalau datanya udah sesuai standar, berarti kan datanya nanti akan mudah berbagi pakaikan. Formatnya sama, struktur datanya sama, kemudian spek produknya itu sesuai. Nanti berarti akan meningkatkan kualitas dari data geospasial yang nanti akan bermanfaat bagi pembangunan baik di daerah maupun di nasional. Jadi harapannya dengan adanya standarisasi data tadi dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang kita temukan di daerah tadi kayak duplikasi data, tumpang tindih data, terus apa data yang tidak ada informasi metadatanya itu harapannya bisa terselesaikan dengan adanya standarisasi data. Nah, BIG sebagai pembina data geospasial mengeluarkan beberapa regulasi untuk standar data dan juga metadata geospasial. Nah, terkait dengan pembentukan standar data geospasial tadi ada di Perbik 3 tahun 2025. Nah, kemudian untuk di metadata itu ada di Perbik 3 tahun 2023. Berisi peraturan BIG tentang pemberlakuan SNI metadata geospasial secara wajib. Nah, selanjutnya tahapan penyelenggaraan IG. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin
memproduksi data apa ya? Kalau di daerah tuh misalnya data eh, sebaran sekolah atau di Kota Kediri misalnya. Berarti kita perlu yang pertama itu secara keseluruhan ya, ini tahapan penyelenggaraan IG secara keseluruhan di misalnya di Kota Kediri itu dari tahapan perencanaan. Jadi dari tahapan perencanaan ini kita perlu nih menyusun yang namanya daftar data geospasial. Jadi teman-teman di Pemkot Kediri mengidentifikasi nih misalnya OPD ini menghasilkan data apa. OPD OPD yang satunya lagi apa itu dalam forum yang namanya forum data tadi Pemkot Kota Kediri itu dibahas. Nanti disusun daftar data apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan gitu ya di daerah. Nah, nanti ditentukan siapa mengerjakan apa supaya untuk menghindari yang tadi yang namanya duplikasi data tadi. Jangan sampai eh, satu dat, ada data yang dikerjakan oleh dua OPD gitu misalnya datanya sama gitu. Tapi kalau saling saling apa berkaitan atau maksudnya saling kolaborasi itu tidak apa-apa untuk menghasilkan satu tema gitu ya. Tapi kalau jangan sampai satu tema yang sama dihasilkan oleh dua OPD atau lebih. Jadi jangan sampai ada Terus duplikasi ini data. anu kok gak kena Seperti ya Gus? itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tahapan pengumpulan. Pengumpulan itu tahapan mengumpulkan DG-nya. Di situ juga dilakukan kontrol kualitas. Di sini juga sudah mulai dari hasil tadi masukkan ke dalam metadata, kemudian menyerahkan salinan DG dan metadatanya. Kemudian pengolahan, pengolahan itu mengolah DG sesuai standarnya tadi. eh, Penyimpanan dan pengamanan, menyimpan datanya, kemudian disebarluaskan. Nanti datanya kalau sudah selesai dari QC, QA atau apa kontrol kualitas dan penjaminan kualitas itu baru boleh disebarluaskan. Nah, nanti data-data ini nanti akan apa namanya digunakan oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, nanti berikutnya saya akan menjelaskan detail terkait tahap perencanaan karena ini akan berpengaruh untuk tema standar data tadi. Jadi, tahapan perencanaan merupakan tahapan yang paling penting sebelum kita melakukan penyelenggaraan informasi geospasial, baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Artinya apa? Di tahapan perencanaan ini, kita di sini akan menyusun rencana pengelolaan dan juga pengembangan data geospasial. Jadi menentukan kebutuhannya, tujuannya, dan juga strategi pelaksanaannya tadi. Jadi bisa nih melalui forum data ya, forum data Pemkot Kota Kediri gitu ya, menyelenggarakan yang namanya diskusi atau perencanaan penyelenggaraan informasi geospasial yang melibatkan semua OPD dan juga wali data yang ada di Pemkot Kediri. Nah, nanti di situ apa yang dibahas? Yang pertama adalah menyusun tadi daftar data spasial tadi. Jadi, membuat daftar data spasial dan juga kewenangannya. Jadi, misalnya OPD ini membuat apa data apa, OPD yang satu lagi apa. Nah, nanti sesudah di list, sudah menyusun daftar data tadi, diidentifikasi nih eh, mana data-data itu yang sudah ada standarnya. Kita lihat di pusat. Oh, di pusat sudah ada belum? Misalnya tema jalan gitu ya. Atau tema telekomunikasi misalnya. Itu lihat di pusat udah ada belum standarnya, referensinya atau peraturannya. Eh, nah, nanti jika sudah ada, itu bisa dijadikan acuan di daerah. Tapi kalaupun belum ada, teman-teman di daerah bisa membuat yang namanya spek teknis atau KAK yang nanti dijadikan acuan ketika memproduksi data di daerah. Seperti itu. Nah, nanti di tahapan perencanaan ini pula nanti bisa selain tadi untuk aspek standar, bisa juga untuk aspek IIG yang lain yang non standar. Nah, di tahapan ini pun sudah mulai menginput metadata. Nah,
Kemarin BIG mengikuti acara workshop gotong royong data yang diselenggarakan oleh SDI, Satu Data Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa arahan strategis keterpaduan penyediaan data di pusat dengan di daerah supaya sinkron antara daerah dengan di pusat. Jadi ada dua strategi. Yang pertama, daftar data prioritas itu perlu dilengkapi dengan informasi kebutuhan data dukung di daerah. Jadi nanti seharusnya KL di pusat nanti melibatkan di daerah ketika akan membangun suatu data. Jadi daerah ini butuh apa, data apa gitu ya. Itu perlu diidentifikasi oleh pusat. Strategi kedua itu ada eh, jadi data daerah perlu dipetakan pemanfaatannya di tingkat pusat untuk mengoptimalkan penggunaan di daerah data daerah di tingkat pusat. Jadi pemerintah daerah dapat menyusun daftar data tadi berdasarkan pertama daftar data instansi pusat yang di dalamnya termuat data prioritas. Kemudian yang kedua adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD sama RKPD. Kemudian yang ketiga, regulasi atau kebijakan pemerintah daerah. Dan yang keempat adalah usulan kebutuhan data untuk mendukung intervensi program atau kegiatan OPD. Jadi nanti teman-teman di daerah itu bisa mengusulkan apa saja sih yang diperlukan data di daerah itu perlu apa aja. Itu bisa diusulkan ke pusat. Kalau nggak salah ada ada ininya forumnya. Nah, mungkin nanti dengan Kemdagri ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu eh, gambaran di tahap perencanaannya. Nah, untuk tata kelola datanya, data geospasial di pemerintah daerah itu seperti yang kita ketahui ya bahwa di daerah itu ada yang namanya produsen data dan wali data. Nah, produsen data ini biasanya OPD, sedangkan wali data biasanya Diskominfo, biasanya kalau nggak salah di. Nah, ini nanti saling berkolaborasi. Jadi eh, produsen data yang sudah memproduksi data tadi akan menyerahkan datanya itu ke wali data yang nanti akan disebarluaskan melalui geoportal di daerah. Gitu. Nah, ini tata kelola ini harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia tadi, harus sesuai dengan standar data, metadata, interoperabilitas, dan juga kode referensinya. Seperti itu. Nah, ini bentuk standar data geospasial biasanya tuh bentuknya SK, kalau di kementerian itu setingkat eselon 1. Seperti itu. SK eh, bisa SK deputi atau SK per dirjen kayak gitu ya. Atau juga bisa dalam bentuk SNI. Nah, eh saya lanjut ya atau mau ada pertanyaan dulu atau penjelasan dulu Pak Ari? Lanjut aja, Bu Lanjut Ratih. aja ya. Heeh. Baik, nah tadi terkait latar belakangnya ya. Nah, sekarang ke poin standar data geospasialnya. Nah, jadi standar data itu sebenarnya itu berisi persyaratan teknis yang isinya tuh tata cara atau metode untuk memperoleh suatu produk atau mungkin Bapak Ibu biasa mengenalnya tuh juknis gitu ya. Tapi ini lebih lebih komplit lagi dari juknis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menyusun juknis, insya Allah sih nggak akan insya Allah akan mudah menyusun standar data gitu. Jadi standar data itu nanti berisi eh, apa ya istilahnya konsep dan juga definisi, klasifikasi, ukuran, satuan dari satu datanya. Nah, kalau untuk standar data geospasial itu, kita mengacu formatnya itu, kita mengadopsi yang namanya SNI ISO 19131 tentang spesifikasi produk data. Isinya apa? Isinya adalah 12 elemen tadi. 12 elemen itu isinya ada gambaran umum, dia itu menjelaskan ruang lingkup spesifikasi, identifikasi produk data. Jadi itu 1, 2, 3 ini menjelaskan data apa sih yang akan kita buat gitu ya.
formatnya apa gitu ya, misalnya eh, vektor atau raster, kemudian atau titik atau garis atau poligon seperti itu. Kemudian isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan, penyajian hingga informasi tambahan. Nah, ini mengacu pada SNI ISO 19131. Nah, kalau di prinsip SDI itu eh, yang tadi lima konsep tadi ada apa lima lima prinsip tadi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Nah, kalau ini kesemua ini sebenarnya menjadi bagian spesifikasi produk data SNI ISO 19131 yang tadi 12 elemen tadi. Jadi kalau apa namanya acuannya referensi kita tuh mengadopsi SNI ISO 19131 judulnya itu tentang spesifikasi produk data. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar spesifikasi produk data itu sebenarnya standar data geospasial gitu ya. Jadi kalau apa kita nyebutnya spesifikasi produk data. Nah, karena kemarin kan kita mengadopsi SNI 19131 tadi. Nah, karena ada kebutuhan untuk karena kalau SNI atau ISO itu kan bahasanya agak sulit ya Bapak Ibu, agak sulit dipahami. Nah, makanya BIG mengeluarkan yang namanya SKIIG nomor 4 tahun 2025 tentang format standar data geospasial. Ini sebenarnya adalah SNI yang tadi ISO 19131 tadi, cuman kita menyajikannya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi ketika nanti Bapak Ibu SK format standar data geospasial sesuai SK4 itu sebenarnya eh, SNI tadi ISO 19131 tadi acuannya. Nah, nah ini. Jadi karena ada kebutuhan untuk apa istilahnya menyajikan secara mudah ya isi dari ISO ini, kita membuat mereformat, ya, artinya menyajikan dalam bentuk keputusan Deputi IIG nomor 4 tahun 2025 tentang format standar data geospasial yang isinya 12 elemen tadi, dari gambaran umum hingga informasi tambahan. Seperti itu. Nah, ini format standar data geospasial itu acuannya adalah SNI ini. Tuh. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan per elemen ini ya, Bapak Ibu. Jadi, eh, apa sih gambaran umum untuk identifikasi produk data yang sebenarnya ini bagian dari isian si standar data geospasial. Jadi, elemen pertama, overview, artinya berisi informasi deskripsi singkat sebagai pengantar tentang dokumen standar data geospasial. Dia dimulai dari judul, eh, versi, bahasa, tanggal, kontak format, batasan, hingga pemeliharaan dari dokumennya. Jadi ini kalau overview itu penjelasan tentang si dokumen standarnya. Nah, yang berikutnya, identifikasi produk data ini eh, berisi judul, judul, tujuan, abstrak dari data geospasialnya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menyusun misalnya data apa namanya jaringan telekomunikasi, oh berarti judul datanya itu jaringan telekomunikasi, itu abstraknya itu apa? Berisi eh, penjelasan oh data jaringan telekomunikasi itu adalah apa, berisi apa. Nah, nanti resolusi spasial itu terkait skalanya, skala berapa, kemudian representasi spasial itu dia vektor atau raster seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian eh, setelah identifikasi produk data juga ada yang namanya lingkup spesifikasi. Ini sih sebenarnya cakupan dari datanya. Apakah data itu jangkauannya itu mau berarti kalau Pemkot Kota Kediri berarti misalnya sekecamatan mana atau di lingkup apa Kediri atau hanya kecamatan atau hanya
desa mana seperti itu. Itu dijelaskan di sini. Nah, ini scoop datanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah isi dan struktur data tadi. Isi dan struktur data tadi itu berkaitan yang namanya nanti ini kayak penamaan atributnya. Atributnya ada apa aja, terus udah gitu tipe datanya apa. Ini sebenarnya nanti mengacu ke KUGI tadi, Pak. Katalog Unsur Geografi Indonesia. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, jadi KUGI itu apa? KUGI itu sebenarnya katalog untuk itu apa? Data-data yang akan kita buat. Jadi misalnya kalau sudah ada di KUGI, kita bisa menggunakan yang sudah ada di KUGI. Itu nanti jadi struktur data yang akan kita gunakan. Tapi kalaupun belum ada, itu bisa diusulkan gitu. Nah, ini isi dan struktur data. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem referensi. Sistem referensi itu yang tadi ya, apa menentukan sistem referensi geospasial yang digunakan. Biasanya kita menggunakan namanya SRGI tadi, Sistem Referensi Spasial Indonesia, Spasial Indonesia atau SRGI, Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Nah, kualitas data ini berkaitan dengan produk data itu harus mengidentifikasi persyaratan kualitas. Jadi, Bapak Ibu pengen kualitas apa produk datanya itu seperti apa sih? Nah, ini di statement di sini. Nah, nanti akan dilakukan yang namanya kontrol kualitas tadi. Kontrol kualitas tadi ini acuannya apa? Nanti ditulis di sini. Jadi, misalnya uji apa aja sih yang perlu diperlukan di datanya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tahap apa elemen berikutnya adalah pemerolehan data. Ini bagaimana data itu diperoleh. Jadi lebih ke apa ya penjelasan proses untuk memperoleh metode untuk memperoleh datanya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman sudah punya juknis ini bisa mengacu pada juknis. Tapi kalau emang belum ada, mulai didefinisikan cara memperoleh datanya bagaimana. Kemudian pemeliharaan data, elemen berikutnya adalah pemeliharaan data. Pemeliharaan data ini berkaitan dengan jangka waktu dari data itu akan diupdate gitu ya. Misalnya 5 tahun sekali atau mungkin eh, atau momen-momen tertentu atau sesuai kebutuhan. Misalnya jika terjadi bencana atau perubahan apa pemekaran itu berarti kan harus ada yang diupdate gitu. Nah, kalau penyajian berikutnya adalah penyajian data. Ini menjelaskan tentang simbologinya. Bagaimana misalnya mau simbologi untuk bangunan sekolah, mau kayak apa, misalnya terus simbologi untuk penutup lahan, kawasan budidaya, mau apa ini diatur di sini penyajian petanya. Biasanya kalau jika misalnya di pusat itu sudah ada, bisa merujuk ke yang peraturan yang ada di pusat. Nah, kemudian pengiriman data ini berkaitan dengan format datanya. Misalnya Bapak Ibu nanti format akhirnya itu save file atau SHP seperti itu. Kemudian media penyimpanannya seperti itu. Nah, berikutnya adalah metadata. Ini apa dituliskan terkait informasi struktur dan juga format baku dari metadatanya. Tapi kalau untuk di dokumen standar hanya ditulis metadata mengacu pada SNI 8843D1, hanya keterangan seperti itu saja. Nah, ini untuk metadata acuannya adalah SNI 8843D1 2019. Nah, ini informasi tambahan. Jadi di elemen terakhir dalam dokumen standar data geospasial itu adalah informasi tambahan. Ini biasanya berisi informasi yang perlu ditambahkan jika ada yang kurang gitu. Misalnya dari yang tadi 11 elemen tadi ada yang belum terlingkupi bisa ditambahkan di sini. Misalnya contoh kayak keterangan bila ditemukan
adanya ketidaksesuaian antara data yang diterima konsumen dengan standar datanya, maka akan dilakukan review dan tindak lanjut seperti itu. Nah, tadi penjelasan yang tadi standar data geospasial yang terdiri dari 12 elemen tadi itu menjelaskan tentang standar data geospasial. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang metadata geospasial. Nah, apa sih metadata itu ya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat kemasan produk apalah, misalnya ini ya contohnya pisang coklat. Nah, di kemasan itu kan kita bisa lihat ada keterangan nama produk, kemudian mereknya apa, terus udah ada sertifikat halalnya atau belum, terus tanggal kadaluarsa, informasi produsennya siapa, ingredient atau ini pisang coklat tuh komposisinya apa aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan konsep metadata. Jadi informasi ini itu tuh kan berarti info terkait produknya ya. Data tentang produknya, produksi pisang coklat ini. Nah, metadata pun seperti itu. Jadi metadata itu memuat informasi kalau terkait data geospasial berarti memuat informasi, oh data apa namanya sebaran kemiskinan ini dibuat oleh siapa misalnya, terus udah gitu dibuat kapan, tanggal berapa, tahunnya, terus siapa sih yang bikin datanya, produsen datanya gitu. Nah terus ini data ini tuh menggunakan sumber data apa sih gitu. Nah, itu semua informasi itu semua itu disebut yang namanya metadata. Seperti ini. Jadi, metadata itu memuat informasi tentang siapa, di mana, apa, bagaimana, kapan, dan kenapa data tersebut dibuat. Jadi semua yang berkaitan dengan data geospasial itu eh, dijelaskan dalam metadata. Pembuatnya, terus di mana, bagaimana membuatnya, itu disarikan dalam bentuk metadata. Jadi kalau menurut Perpres SDI pasal 1 disebutkan bahwa metadata itu adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan untuk apa? Untuk apa perlu menjelaskan datanya? Supaya nanti datanya itu bisa dicari, bisa digunakan, dan juga bisa dikelola. Gitu. Jadi gerbang pertama, apa istilahnya pencarian suatu data atau penggunaan suatu data itu berasal dari metadata. Nah, ketika metadatanya tidak diisi, tidak ada metadatanya, maka data itu tidak bisa diketahui oleh orang lain, gitu. Karena gerbang utama untuk penyebarluasan data itu melalui metadata. Ini sesuai dengan amanat UU 4 tadi tentang informasi geospasial bahwa penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan atau riwayat data. Selain itu di SDI pun Perpres 39 tahun 2019 dijelaskan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Nah, kalau metadata itu berarti kan tadi ya sudah dijelaskan bahwa eh, data tentang data yang menerangkan isi, kualitas, kondisi dan juga karakteristik dari datanya tadi. Jadi dari kayak yang tadi ya, contoh kemasan produk tadi kita bisa tahu tanggal kadaluarsanya, siapa pembuat keripik pisang itu, kemudian dibuatnya di mana gitu ya. Nah, untuk di informasi geospasial, biasanya metadata itu disajikan dalam bentuk XML. Nah, supaya nanti eh, metadata itu, fungsi metadata itu adalah pertama untuk manajemen data, yang kedua adalah untuk tadi berbagi pakai data tadi. Nah, ini eh, di sebelah kiri ini adalah gambar peta cetak. Nah, kalau di peta cetak, metadatanya tuh di mana? Metadatanya tuh di sebelah kanan sini yang ada keterangan siapa pembuatnya, terus misalnya.
Nih, peta ini dibuat oleh siapa, tahun kapan gitu ya. Nah, ini kalau yang ini, kalau yang ini metadata yang disajikan di geoportal. Nah, nanti eh, hasil dari produk dari di Pemkot Kediri itu, produk datanya itu bisa disebarluaskan eh, dengan catatan bahwa harus sudah ada metadatanya. Jadi nanti yang disebarluaskan itu informasinya melalui metadata tadi. Nah, nanti di metadata tadi ada link untuk gimana cara memperoleh datanya gitu. Jadi gerbang pertamanya adalah metadata sebelum ketemu si datanya tadi. Nah, siklus metadata itu sebenarnya metadata itu dibuat dari tahapan perencanaan tadi. Jadi teman-teman itu tadi apa membuat metadata dari tahapan perencanaan. Nanti ketika pengumpulan data itu dibuat juga. Jadi metadata itu sebenarnya cuma satu untuk satu produk data geospasial. Cuman karena isiannya banyak, itu harapannya diisinya tuh dari awal. Jadi supaya nggak numpuk nanti di belakang gitu. Jadi ketika tahap perencanaan kan ditulis, oh judul datanya apa. Kemudian nanti ketika pengumpulan menggunakan sumber data apa, metode datanya sebagaimana. Nah, nanti di pengolahan ditulis lagi tuh apa diupdate lagi untuk di bagian kontrol kualitasnya. Hasil kontrol kualitas dimasukkan ke dalam metadata. Nah, nanti eh, di tahapan pengelolaan wali data akan mengisi informasi penjaminan kualitasnya. Gitu. Nah, nanti kalau udah lengkap isian metadatanya, nanti baru disebarluaskan oleh wali data melalui geoportal dalam bentuk metadata service. Nah, nanti pengguna memperoleh informasi tentang suatu data itu melalui metadata tadi. Jadi, metadata itu sebagai gerbang awal untuk mengetahui informasi tentang suatu data geospasial gitu. Metadata disusun sejak tahap perencanaan hingga tahap penyebarluasan yang pada akhirnya pengguna dapat memperoleh informasi tentang suatu data. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita udah memproduksi data tapi nggak ada metadatanya nanti jadi tidak apa data tersebut jadi tidak banyak diketahui oleh banyak halayak gitu. Makanya metadata itu karena metadata sebagai gerbang untuk informasi datanya. Nah, peraturan BIG yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI metadata geospasial secara wajib, di sini disebutkan bahwa referensi untuk pembuatan metadata itu adalah pertama SNI 8843, kemudian SNI ISO 19157 untuk apa kualitas datanya, kemudian ada SNI ISO 19115-3 untuk template XML-nya. Nah, kalau misalnya datanya Citra itu ada tambahan lagi SNI ISO 19115-2. Kesemua ini tertuang dalam XML tadi. Nah, ini SNI 8843 D1 2019. Nah, ini metadata tuh isinya apa sih? Sebenarnya metadata itu terdiri dari eh, 13 elemen tadi. Tadi kalau standar data 12, yang ini ada 13. Nah, sebenarnya ini isiannya itu saling terkait. Jadi, sebentar. Nah, antara eh, tadi eh, standar data geospasial tadi dengan metadata itu saling terkait. Gitu. Jadi nanti ketika kita sudah punya standar data nih, Bapak Ibu, udah aja nanti isian metadatanya mengacu ke eh, mengisinya tuh lihat ke dokumen standar. Jadi tinggal ditulis lagi, gitu. Tapi dengan informasi yang lebih singkat gitu. Kalau metadata kan nggak banyak banget gitu. Jadi istilahnya lebih singkat, lebih ringkas dibandingkan di informasinya di standar data. Nah, ini
di yang paling penting di metadata itu adalah informasi tentang kualitas datanya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sudah melakukan QC tadi, kontrol kualitas tadi, dan juga evaluasi kualitas itu dituangkan dalam metadata misalnya data sebaran sekolah di pemerintah Kota Kediri, pendidikan ya, sarana pendidikan di Kota Kediri. Sudah dilakukan kontrol kualitas dan evaluasi kualitas. Nah, ternyata hasilnya apa istilahnya grade A atau istilahnya paling bagus lah. Nah, itu dimasukkan dalam eh, keterangan ini di metadata. Misalnya data ini sudah lulus melalui tahapan QC dan QA dengan hasil misalnya grade A misalnya atau eh, bintang 5 seperti itu. Nah, itu oh berarti pengguna tuh nanti bisa tahu oh ternyata datanya itu udah bagus nih, berarti aman untuk digunakan ketika melakukan analisis lebih lanjut misalnya untuk keperluan eh, apa namanya pengambilan keputusan gitu ya di pusat gitu. Seperti itu. Jadi harapannya setiap data itu disertakan informasi kualitasnya. Nanti dituangkan dalam metadata. Nah, ini bentuk metadata itu sebenarnya XML kayak seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, nanti eh, posisinya, posisi SPD tadi ya, standar data tadi, metadata, terus ada juga KUGI. Ini seperti apa sih? Jadi, standar data itu digunakan sebagai acuan ketika kita melakukan melakukan produksi data ini ya. Jadi standar data digunakan sebagai acuan ketika kita memproduksi data geospasial. Nah, metadata, metadata ini menjelaskan si data geospasialnya ini. Struktur data dari data ini gimana? Acuannya apa? Itu acuannya di KUGI. Nah, ketika ini user pengguna data itu kan melihatnya melalui geoportal. Nah, pencarian datanya ini melalui yang namanya gerbangnya adalah metadata tadi. Jadi, semua informasi berkaitan dengan data itu tertuang dalam metadata tadi. Nah, standar untuk metadata adalah SNI 8843D1 atau yang disebut dengan PROMSI. Jadi, gambarannya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kaitannya. Nah, BIG sudah menyediakan yang namanya aplikasi metadata editor. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di link ini ya. Jadi tanahair.indonesia.go.id/metadata editor. Nah, di situ ada eh, apa apa bukan apa tools untuk membuat metadatanya. Nah, nanti metadata yang Bapak Ibu sudah buat itu nanti akan disebarluaskan melalui portal. Kan, kalau nggak salah, Pemkot Kediri sudah mempunyai portal apa ya, kalau nggak salah. Nah, itu nanti bisa disebarluaskan di sini. Nah, nanti Inagio Portal itu akan mengharvest semua semua apa istilahnya metadata yang ada di setiap simpul jaringan. Nah, nanti eh apa istilahnya informasi metadata tadi yang di Pemkot Kota Kediri tadi akan diharvest di Inagio Portal. Jadi pengguna data bisa melihat nih data dari informasi data terkait Pemkot Kota Kediri. Nah, ini juga nanti terhubung juga di dalam portal Satu Data Indonesia tadi. Jadi makanya kenapa data yang diproduksi itu harus dimiliki metadatanya juga supaya nanti bisa disebarluaskan ke halayak luas. Nah, biasanya untuk metadata yang ada di portal itu disebutnya CSW. Jadi ini sebenarnya metadata, cuman ada apa katalog service namanya katalog service for web. Sebenarnya ini kumpulan dari yang tadi metadata tadi. Caranya tahapannya adalah penyusunan metadata, nanti divalidasi, kemudian nanti dipublikasi ke katalog metadata yang namanya CSW tadi, supaya nanti bisa terkumpul nih semua eh, apa katalog metadata yang ada di SJ Pemkot
Kota Kediri bisa terbaca di Inagio Portal. Nanti disinkronisasi di portal nasional atau yang disebut dengan Tanah Air. Nah, eh, untuk em, apa link template standar data, nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke link berikut. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan dari saya. Nanti bisa lanjut diskusi. Eh, mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih atas penjelasannya yang sangat padat, ringkas, dan isinya padat sekali Bu. Mungkin kita juga sedikit pusing nanti Iya, memahaminya. Oke, iya Pak. teman-teman, itu sekilas info, sedikit ilmu buat kita, nggih. Jadi data kita itu ada tiga, teman-teman. Ada data statistik sektoral, data-data yang kita kerjakan tiap hari, data-data rutin kita yang masuk di portal satu data Kota Kediri, Hmm. yang masuk ke dalam daftar data kita. Kemudian juga ada data geospasial ini yang dijelaskan oleh Ibu Rate. Jadi untuk data geospasial memang harus dilengkapi teman-teman standar datanya dan metadatanya. Untuk session berikutnya tanya jawab silakan teman-teman jika ada yang perlu ditanyakan ke Ibu Rate mumpung beliau masih ada di sini, monggo teman-teman bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Monggo silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Oke. Sambil menunggu teman-teman saya tanya duluan ke Bu Rate. Oke. Ya boleh Pak. Saya tanya tiga hal, Bu. Yang pertama, data spasial itu kan data peta. Terus ada bisa ada juga data garis atau data kayak seperti jalan gitu, nggih. Terus ada data titik. Data titik biasanya alamat gitu, nggih. Terus apakah kalau kita menggunakan Google Map, misalkan titik koordinat lokasi atau eh, peta peta suatu peta atau suatu rute jalan itu apakah bisa kita gunakan data Google Map itu sebagai data geospasial kita? Itu yang pertama pertanyaan Bu. Terus yang pertanyaan kedua Bu, untuk standar data itu dilihat di Google nggih. Kalau kalau kita ingin mengetahui apakah standar data kita itu ada di pusat, itu ngelihatnya di websitenya Google nggih. Itu yang pertanyaan kedua. Apakah betul ngelihatnya di websitenya Google, Google Ina SDI or .or.id. Terus yang terakhir Bu, yang ketiga untuk CSW integrasi ke Inagio Portal itu apakah prosedurnya penjelasannya garis besarnya seperti apa? Apakah harus mengajukan integrasi API atau ada tempat khusus atau otomatis terintegrasi kalau sudah ada integrasi sebelumnya? Semua penjelasan singkat cara mengintegrasikan CSV ke Inagio Portal. Tiga itu aja Bu, mungkin bisa langsung dijawab dulu Bu, sambil nunggu teman-teman. Baik, terima kasih Pak Arief mencoba menjawab untuk yang pertanyaan pertama, eh, data geospasial dari Google Map. Eh, Kalau boleh tahu, apakah di Google Map itu Google Map itu sebagai apa istilahnya untuk mendigit ulang atau memang base mapnya Google Map gitu? Kalau saran kami, kalau memang sebaiknya tuh database map atau peta dasarnya itu menggunakan yang dari BIG saja Pak, yang peta rupa bumi ya. Karena pertama eh, pernah terjadi kasus bahwa itu kedetek tuh sama Google dan nanti dimintain bayaran gitu loh Pak. Oh Khawatirnya gitu Bu. itu. Jadi Oke, oke. baiknya menggunakan peta dasar yang memang sudah disediakan oleh BIG saja. Gitu. Kan itu kan free juga dan gratis. Bisa di-downloadnya melalui Inagio Portal tadi. Jadi harapannya dan makanya kenapa kita menggunakan referensi yang sama. Khawatirnya kalau kita menggunakan Google Map nanti referensinya akan berbeda gitu. Oke, oke. Jadi kita menggunakan peta dasar dari RBI saja ya Bapak Ibu. Ya, siap. Mm-mm. Kalau Kemudian, titik mm-mm. koordinatnya, Mbak, misalkan kita ada survei terus mencatat alamatnya memakai Google Map, itu gimana, Mbak? Untuk titik koordinatnya, kita mengambil Google Map ada resiko yang sama nggak? Oh, sepertinya enggak sih Pak. Jadi nanti eh apa ya istilahnya eh
titik itu nanti cuman buat kayak apa ya namanya? Acuan aja, tapi nanti bisa dititiki ulang gitu loh, Pak. Jangan, Oh, jadi kayak buat berarti di informasi. mapnya yang ambil dari BIG kita titik lagi gitu ya, kita Mm-mm, titik ulang. iya, Oh gitu. iya, Oke. mm-mm, Sebagai sumber awal dulu, sumber iya, awal aja iya. ya. Oh gitu. Heeh. Oke, oke, siap. Oke, lanjut Mm-mm. Mbak. Terus terkait standar data, sebenarnya benar di KUGI itu sebenarnya katalog unsurnya. Jadi misalnya saya tunjukin ya Pak ya. Jadi katalog unsur yang sudah ada tuh apa aja gitu ya. Nah, misalnya saya tunjukkan. Nah, kalau ini katalog unsur geografi Indonesia ini berkaitan dengan unsur-unsur apa saja yang sudah ada yang sudah apa istilahnya dikatalogkan di nasional gitu ya Pak ya. Nah, misalnya apa ya? Nah, nanti teman-teman bisa melihat per skalanya ini. Itu. Ini agak lama. Misalnya jalan. Misalnya apa ya? Salah satu ya, misalnya ini ya Pak, daerah eh, kereta api. Nah, ini sebenarnya ini baru informasi katalog unsurnya, tapi belum dokumen standarnya. Jadi, kalau dokumen standar itu nanti isinya adalah kalau Bapak Ibu pengen tahu standar data apa saja yang sudah ada di pusat, bisa melihat di sini, Pak. Tak, katalog. Kalau ini informasi unsurnya, jadi katalog unsurnya. Mana ya? Nah, kalau yang satunya lagi, kalau mau tahu tentang katalog standar datanya, sudah ada apa saja, bisa dilihat di sini. Nah, nanti rencananya kami akan menuangkan ini dalam Inagio Portal. Jadi, standar data apa saja sih yang udah ada di pusat, itu bisa lihat di sini. Ini lebih ke dokumennya ya, Pak. Nah, ini lebih ke dokumennya. Misalnya nih, terlihat tidak ya? Terlihat Mbak, terlihat Nah, ya. ya misalnya eh di sini eh S ini adalah kode untuk standar, sedangkan 012 ini adalah eh, kode kementeriannya. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen tentang apa ya kalau di daerah itu. Misalnya tentang batas daerah aliran sungai atau DAS, itu sudah ada standarnya di pusat. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, nanti ada linknya. Nah, kebetulan karena ini SNI, berarti harus membaca di akses SNI. Nah, misalnya ini tema lain, apa ya, tentang, nah ini tentang pembudayaan ikan misalnya. Nah, di sini bisa dilihat di sini dokumen standarnya. Nah, ini dari KKP. Nah, ini terkait dokumen standarnya. Nah, kalau Kugi ini katalog si unsurnya. Jadi untuk menyimpan di database referensinya apa, kita bisa lihat di sini. Jadi nama atributnya apa. Jadi nanti Kugi ini menjadi bagian di elemen yang struktur data di standar data tadi. Gitu, Pak. Mudeng ya. Ya, ya, Pak. Ya. Heeh. Nah, kalau yang CSW tadi, untuk supaya kita bisa ke CSW, nanti Bapak Ibu bisa menginstal portal yang versi terbaru.
Yang kalau boleh tahu untuk di SJ ke Kota Kediri sudah yang 5 belum ya, Pak? Bentar, yang mengelola Bapeda. Mungkin Mas Oh, Rizky Bapeda on. jadi sebenarnya ini sih Pak, kalau prosedurnya nanti setelah kita membuat metadata, nanti kalau melalui portal Palapa itu bisa langsung publish ke CSW-nya gitu. Jadi Hmm. nanti Oh gitu ya. nanti kalau perlu untuk apa pendampingan untuk install Palapanya bisa ke kami lagi gitu. Jadi emang Oh, kita udah menyiapkan toolsnya juga gitu. ya ya. Mm-mm. Ya, Bu Ratih, terima kasih jawabannya sangat jelas. Iya Pak. Monggo teman-teman silakan mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Mungkin bisa resen kalau mungkin bisa langsung ditanyakan. Nggih. Ya, sepertinya mungkin masih masih memahami Bu Rate. Nanti ke depannya kalau ada pertanyaan kita melalui kolom chat grup WA nanti kita koordinasikan. Untuk sementara sampai saat ini mungkin sudah sedikit memahami Bu hasil dari penjelasan Bu Rate mengenai standar data dan metadata yang kedepannya harus kita kerjakan untuk data-data geospasial kita yang kebetulan ada sekitar 72 data yang harus kita lengkapi. Kemarin memang sudah kita kerjakan metadata dan standar datanya tapi kayaknya belum lengkap, belum sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk standar data juga belum sampai 12 elemen, masih beberapa saja dan untuk metadatanya juga seperti itu Bu Rate, masih belum lengkap sampai 13 elemen. Iya Oke, baik. Pak. nanti untuk kedepannya kita bisa koordinasi via WA nggih Bu Rate untuk mohon petunjuk jika ada kesulitan nggih. Boleh Pak. Ya, nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar standar data dan metadata. Terima kasih atas kehadirannya. Harapan kami agenda hari ini bisa menambah wawasan kita dan bisa untuk memperbaiki data-data geospasial kita sesuai dengan regulasi yang diberikan oleh BIG ataupun dari yang lainnya. Untuk sementara acara ini kita cukupkan, nggih. Kita nanti lanjut di agenda berikutnya. Terima kasih Bu Rate atas kehadirannya. Terima kasih atas ilmunya. Kedepannya kami juga mohon petunjuk lagi, nggih, Bu Rate, nggih. Ya, baik-baik Pak. Nggih. Sama-sama Pak. Emang, nggih. Saya tutup sampai di sini, nggih, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa menjadi berkah bagi kita semua dan juga umumnya untuk warga Kota Kediri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Waalaikumsalam. bisa live Zoom, teman-teman. Terima kasih Bu Rate. Nanti Iya Pak. selanjutnya kita WA. Ya. Oke, Ya. oke, matur nuwun Bu. Ya.